Haleluya, shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, semuanya dalam keadaan yang sehat, kuat dan penuh sukacita. Amin. Haleluya, sebelum kita memulai ibadah doa malam hari ini, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Kami boleh beribadah kembali Tuhan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu, kuasa-Mu tetap dinyatakan atas setiap kami ya Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau juga berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat, Engkau yang beracara Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumberku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Mari bersorak kita lebih lagi buat Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Engkau sahabat kami Tuhan. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber
persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat-Mu, nikmati kemurahan
kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian dan penyembahan kami sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau merenungkan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja GBI Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa dengan saudara dalam kesempatan ini yang diberikan oleh Pak Hani untuk berbagi berkat Tuhan dan bersama-sama belajar dari firman Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi yang sedang berlangsung dan sepertinya masih akan cukup lama kita alami. Kita ingin tahu kira-kira apa yang perlu kita kerjakan di tengah-tengah pandemi yang masih tetap berjalan ini. Dan sepertinya jumlah korban juga makin banyak, sehingga kita perlu betul-betul menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kita meminta hikmat Tuhan, bagaimana supaya kita bisa segera lepas dari kondisi krisis yang berkepanjangan ini. Bahkan pada awal tahun ini pemerintah mengatakan bahwa kondisi ini sudah masuk di dalam kondisi darurat. Dan saya rasa bukan darurat nasional, tapi ini darurat dunia, di mana seluruh dunia memikirkan masalah ini. Kalau kita lihat kondisi negara kita saat ini, kita melihat bahwa angka kematian memang sebetulnya kalau dilihat dari persentase tidak terlalu tinggi, yaitu hanya 2,7 sampai 3% dari mereka yang sakit yang meninggal. Tapi kalau kita perhatikan dari yang dirawat kemudian gagal untuk mendapatkan kesembuhan, itu angkanya lebih dari 3% ya. Dan angka yang penderita yang sakit atau terkonfirmasi positif juga semakin banyak. Hutang negara juga makin banyak. Jadi kalau kita lihat ini berita terakhir, itu hutang negara kita sudah lebih dari 6.000 triliun. Dan saya lihat bahwa angka-angka dari negara lain juga makin banyak hutang. Bukan hanya kita yang berhutang, negara lain juga yang berhutang. Itu sebabnya kondisi ini sangat mendesak. Saya juga mesti ceritakan bahwa krisis ekonomi ini cukup berat ya. Satu contoh saja bagi kami para tenaga kesehatan ya, itu kita mendapat insentif dari pemerintah, khususnya bagi tenaga kesehatan yang merawat COVID ya. Saya tidak dapat ya, jujur saya tidak dapat.
Karena memang saya juga merawat pasien, saya melayani di poliklinik, di rawat inap, operasi, merawat pasien di mana, kalau ada konsul dan sebagainya, kadang-kadang ada pasien COVID juga yang harus saya operasi. Tetapi jatah insentif itu pemerintah mengkhususkan untuk dokter yang memang frekuensi merawat pasien COVID-nya lebih sering. Jadi biasanya yang dapat itu spesialis paru, penyakit dalam, kemudian perawat-perawat yang merawat di isolasi, dokter anestesi, dan sebagainya. Tapi kondisi ekonomi yang makin sulit ini membuat pemerintah dalam waktu kira-kira 1 minggu yang lalu itu tidak lagi memberikan insentif seperti biasanya. Jadi insentif yang diterima oleh tenaga medis itu berkurang 50%. Teman-teman pada bingung ya, kenapa kok diturunkan sedangkan pekerjaan kita merawat pasien COVID makin banyak, jumlah pasien bertambah banyak, resiko kita hadapi setiap hari. Tapi pada waktu itu saya hanya bisa berkata bahwa inilah kondisi. Jadi pemerintah rupanya menghadapi kondisi seperti menghadapi buah si malakama. Mau dipilih bapak, ibu mati, dipilih ibu, bapak mati. Jadi sama-sama pilihan yang berat. Sehingga akhirnya kita, terutama dokter-dokter Kristen, ya sudah kita berkata bahwa inilah hidup kita sebagai dokter. Kita mengabdi untuk masyarakat, kita mengabdi untuk orang yang sakit. Kita tidak bisa kita berhenti hanya karena insentif yang berkurang 50%. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat sebetulnya peran kita, walaupun Anda bukan dokter, tidak bekerja di rumah sakit, peran kita itu apa? Di tengah pandemi khususnya. Dan secara umum, peran kita sebagai umat Tuhan di dunia ini itu apa? Coba kita lihat 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Saya bacakan untuk saudara. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saya lebih suka mendengarkan atau membaca terjemahan bahasa Jawanya. Kalau Anda bisa bahasa Jawa, bisa ikut bersama-sama dengan saya. Awit aku kabeh iki padha bebarengan nyambut gawe kagem pakaryane Allah. Artinya apa? Paulus seakan-akan mau berkata dalam ayat ini, 1 Korintus 3 ayat 9, bahwa saya dan saudara ini, di dunia ini, kita itu mempunyai suatu pekerjaan, suatu tugas yang kita kerjakan bersama-sama dengan seluruh umat Kristen yang mengenal Kristus sebagai Juru Selamat. Mengerjakan apa? Mengerjakan pakaryone Allah. Artinya apa? Kita mengerjakan karya-karya Allah di dalam dunia ini. Itulah kita di dunia. Anda dan saya itu adalah a partaker of God, ya. Jadi kalau bahasa Inggris mengatakan partaker itu artinya adalah we take a part. Jadi kita mengambil bagian, kita mempunyai peran, dan kita ikut serta untuk mewujudkan karya pekerjaan Tuhan dalam dunia ini. Karya Allah itu apa? Kita bisa melihat karya kasih-Nya, kepedulian Allah, karya keselamatannya. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Itulah rekan kerja Allah. Dan kalau kita melihat sejarah Alkitab, mulai dari zaman Abraham, ya, bahkan mulai Adam sampai saat ini, dari PL sampai perjanjian baru, kita melihat bahwa Allah selalu berkolaborasi dengan manusia di dalam mewujudkan karya-karyanya. Ini kita lihat Nehemia, satu contoh, ya. Nehemia pada waktu tembok Yerusalem itu runtuh, dia turun tangan. Apa yang dia kerjakan? Dia ikut membangun. Apakah untuk kepentingan Nehemia sendiri? Tidak. Itu adalah bagian dari perwujudan rencana Allah. Contoh yang paling jelas adalah lagi Maria dan Yusuf, ya. Kalau kita baca, coba ya, saya carikan ayatnya. Pada waktu Maria itu
didatangi oleh malaikat Gabriel di dalam Lukas pasal 1 ayat 37 sampai 38. Dan Gabriel mengatakan berita dari Tuhan bahwa kamu, Maria, kamu akan mengandung seorang bayi yang akan menjadi juru selamat, yaitu Yesus. Maria bilang, mustahil buat saya masih perawan, saya tidak mungkin. Tetapi pada waktu Gabriel berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka Maria menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya. Kata-kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, itu suatu perkataan yang mengatakan bahwa Tuhan, aku siap untuk menerima apa yang kau inginkan terjadi dalam hidupku. Bahasa asli hamba Tuhan yang dikatakan Maria itu menggunakan kata doulos. Doulos artinya adalah wait at hand. Jadi saya siap melaksanakan tugas yang engkau berikan. I am your attendants. Ya. Saya siap Tuhan. Walaupun itu mustahil, walaupun saya masih perawan, walaupun mungkin saya akan dicemooh oleh teman-teman saya, tetangga saya, dan keluarga saya. Karena saya masih perawan, tetapi saya mengandung. Bayangkan, di zaman itu, di zaman sekarang saja, kalau ada wanita mengandung di luar nikah, itu jadi pergunjingan di mana-mana. Tidak heran pada waktu itu akhirnya kita melihat Yusuf mencoba untuk menceraikan atau membatalkan perkawinannya dengan Maria. Tetapi kita melihat bahwa akhirnya pasangan ini, Yusuf dan Maria, menerima bagian pekerjaan yang dipercayakan Allah bagi mereka untuk dunia ini. Tanpa mereka, Yesus tidak dilahirkan oleh Maria. Tetapi tentu akan dibutuhkan orang-orang lain yang mau mengambil bagian menjadi partaker of God. Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara untuk bersama-sama bersedia menjadi partaker of God. Apakah yang menjadi kebahagiaan kita pada saat kita menjadi orang Kristen? Apakah hanya karena kita menerima berkat Tuhan? Saya rasa tidak. Mungkin kita sering mendengar ya, pada waktu kita akan memberikan persembahan, itu ada pendeta berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Ya. Dari mana ayat itu? Ayat itu adalah diambil dari Kisah Para Rasul 20, ayat yang ke-35. Yang dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru, itu berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kata berbahagia itu digunakan bahasa asli, yaitu makarios. Makarios itu mempunyai arti yang sama dengan menjadi rekan sekerja Allah. Karena pada saat orang itu berkata makarios, itu dia mau berkata bahwa Tuhan, aku bersyukur. Aku berbahagia karena aku sudah menjadi rekan sekerjamu. Aku bersyukur bahwa engkau memberikan aku tempat untuk bersama-sama mengambil bagian di dalam pekerjaan kasih dan pelayanan kasih yang kau percayakan. Dan aku berbahagia karena dengan melakukan itu, aku mengalami the fullness of God, kepenuhan Allah. Aku merasakan bahwa Tuhan begitu memberkati hidupku, dan aku bersyukur. Itulah kebahagiaan sejati. Karena itu kalau kita perhatikan Matius pasal 5, kalimat makarios ini digunakan oleh Yesus pada waktu dia mengucapkan kata-kata bahagia. Anda nanti bisa baca sendiri. Ada banyak ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Semua kata-kata berbahagia itu menggunakan kata makarios. Artinya apa? Bahwa pada saat kita mengalami bahagia itu, itulah kebahagiaan karena saya ikut serta di dalam pekerjaan Tuhan. Apakah kita juga seperti itu? Bahwa saya ingin menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan untuk sesama saya. Saudara, saya melihat bahwa menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan itu adalah bagian dari kasih kita pada Tuhan.
Dan itu adalah penggenapan dari mentaati hukum kasih atau hukum yang terutama yang Tuhan berikan. Pada waktu Yesus ditanya oleh orang Yahudi, sebetulnya ngetes ya, apakah hukum yang paling utama dari seluruh kitab Taurat? Yesus hanya berkata, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, jadi setara, tidak ada bedanya antara yang kasih kepada Tuhan dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Anda lihat bahwa kita dituntut oleh Tuhan untuk mengasihi dunia ini bersama-sama dengan Tuhan, menjadi bagian dari karya Tuhan, kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan. Anda adalah kepanjangan tangan Tuhan. Anda digunakan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita bersama, khususnya saya sebagai dokter, saya ingin berbagi pada saudara dengan berkata bahwa jangan berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir dalam waktu singkat. Mungkin kita sudah tidak kerasan dengan situasi yang tidak enak ini, kita gelisah dan sebagainya. Tapi saya sebagai dokter, kita semua mengamati, dan Anda juga mungkin baca di medsos, kondisi krisis ini mungkin baru berakhir 10 tahun atau di atas 5 tahun. Kenapa? Kita sudah mengerahkan banyak cara, tetapi rupanya virus ini masih tetap bersama dengan kita. Coba kita lihat yang kita lakukan selama ini dalam waktu hampir 1 tahun adalah social distancing. Tetapi ternyata social distancing itu tidak banyak menolong. Korban masih tetap bertambah. Sehingga kita harus mengerahkan segala daya upaya untuk bisa memerangi pandemi ini bersama-sama. Dan disinilah peran saudara dan saya untuk ambil bagian sebagai partaker of God. Saya berkata pada teman-teman saya bahwa juga pada saudara-saudara saya juga di rumah sakit, rupanya kita tidak bisa hanya dengan social distancing. Jadi social distancing itu tujuannya adalah Anda dan saya mencegah jangan sampai kita tertular, jangan sampai kita menjadi sakit. Tetapi ternyata tidak bisa dibendung kan. Jadi tetap ada orang-orang yang tertular. Nah, langkah kedua adalah kalau kita tertular, jangan sampai kita menjadi sakit. Caranya bagaimana? Kita harus meningkatkan imunitas kita. Tetapi kita perlu tahu bahwa tidak semua orang itu dikaruniai kekebalan yang alami. Banyak orang tidak punya kekebalan alami dan dia menjadi sakit. Saya sempat jadi OTG tanpa gejala. Saya bersyukur, berarti saya punya imunitas cukup baik. Pak Hani sempat isolasi mandiri juga, pernah cerita pada saya. Gejalanya ringan, tidak sampai berat, tidak sampai masuk rumah sakit, cukup di asrama haji. Kita bersyukur, berarti Pak Hani itu juga mempunyai imunitas yang cukup baik. Bu Hani juga begitu. Ya. Tetapi tidak semua orang punya. Karena itu diperlukan vaksinasi. Karena vaksinasi tujuannya adalah untuk memberikan imunitas buatan melalui vaksin. Dan Anda tidak perlu takut karena vaksin tidak akan membuat Anda sakit, tetapi memberikan antibodi. Karena dari sekian banyak vaksin yang beredar, itu tidak membuat virus berkembang, tetapi antibodi Anda yang berkembang. Nah, kenapa saya harus berbicara mengenai vaksinasi? Karena vaksinasi itu tujuannya adalah kita berusaha mengharapkan melalui vaksinasi akan tercapai kekebalan kelompok, atau yang disebut herd immunity. Dan dunia ini, termasuk Indonesia, membutuhkan 75% populasi atau masyarakat itu menjadi kebal. Baru kita bisa mengendalikan virus ini. Dan untuk itu kita harus ikut ambil bagian. Tidak bisa tidak. Saya membaca berita dari Bloomberg ya, kira-kira
mungkin belum 1 minggu yang lalu, dari banyaknya dosis vaksin yang diberikan di seluruh dunia, untuk mencapai angka 75% itu, dunia ini membutuhkan waktu 7 tahun. Berarti kira-kira baru 7 tahun kemudian pandemi ini bisa kita kuasai. Indonesia butuh berapa lama? Kira-kira 10 tahun. Karena itu, seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah ya, kita tahu semua ayat itu berkata, seorang diri mudah dialahkan, tetapi tali 3 lembar sulit untuk diputuskan. Ya. Artinya apa? Ayat ini mau mengajar bahwa kita perlu bekerja bersama-sama untuk menghasilkan satu kemenangan dan bisa bertahan. Anda tidak bisa menghadapi pandemi ini seorang diri. Anda harus bersama-sama dengan orang lain. Inilah peran kita untuk menjadi partaker of God. Anda mungkin bukan dokter. Bagi yang bukan dokter, kita tidak mengajak untuk bersama-sama melayani pasien di rumah sakit. Kalau tidak perlu keluar, tinggallah di rumah. Itu kerjasama yang baik sebagai partaker. Kalau bisa dan harus keluar bekerja, tetap menjaga jarak dan melakukan social distancing. Dan bila vaksinasi ini datang, saya ingin kita semua ikut ambil bagian. Jangan termakan oleh begitu banyak hoax atau kabar-kabar burung yang tidak benar, ya, baik tentang chip, tentang yang lain. Saya sebetulnya ingin sedikit berbagi mengenai chip. Vaksin tidak mengandung chip sama sekali, itu yang perlu saya tegaskan. Walaupun penemuan terakhir kita sudah bisa ada yang namanya microfluidic chip ataupun TNT chip ya, nano chip. Tetapi nano chip dan microfluidic chip itu tidak pernah dimasukkan dalam tubuh manusia. Semua di luar, dan tujuannya adalah untuk kepentingan medis, untuk mengetahui penyakit. Kemudian kita juga tahu bahwa chip-chip ini itu begitu banyak jasanya untuk membuat alat pacu jantung dan lain-lain. Tetapi untuk memasukkan chip dalam satu vaksin kemudian disuntikkan, teknologi kita belum sampai ke situ. Dan apa gunanya kita melakukan itu? Apakah kita mau melakukan itu hanya untuk memonitor orang? Saya rasa terlalu berlebih-lebihan. Jadi kita melihat bahwa Anda dan saya dipanggil Tuhan untuk ikut ambil bagian. Saya kemarin sempat cerita di salah satu jemaat bahwa banyak anak Tuhan yang terlibat sebagai partaker of God di dalam pandemi ini. Saya sebutkan satu nama, yaitu Keith Kaufman. Keith Kaufman itu adalah seorang anak Tuhan. Dia bekerja di The Gospel Coalition, ya. Itu suatu badan penginjilan dunia. Dan Keith Kaufman ini seorang peneliti vaksin. Dan dia berkata bahwa kita harus bersyukur bahwa Tuhan itu memberikan kita tubuh yang begitu luar biasa. Kasih karunia Tuhan dalam penciptaan begitu hebat, sehingga tubuh itu bila menerima benda asing atau protein asing atau virus asing, itu tubuh dengan sendirinya membentuk antibodi. Dan pengetahuan ini yang digunakan oleh para ahli untuk menciptakan vaksin. Karena itu, saudara perlu sadar bahwa vaksin COVID ini pun bukan pekerjaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang berjuang di sana. Ada yang memberikan dana, ada yang memberikan support, semangat, ada yang ikut meneliti. Banyak dokter-dokter Kristen yang terlibat dalam pengobatan, berusaha mencari obat-obat. Ini semua adalah bagian dari orang-orang yang mau menjadi partaker of God untuk menyelamatkan bangsa ini, karena dia mengasihi sesamanya. Dia menggunakan segala daya upaya. Dan inilah wujud dari kasih kepada Tuhan pada saat Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu." Mereka menggunakan akal budinya untuk mengasihi Tuhan, pengetahuannya, hikmatnya, dan itu disebarkan dengan mengasihi sesama. Mari saudara-saudara, pada saat ini di tengah pandemi yang belum berakhir, kita mau berkata pada Tuhan,
Tuhan, inilah saya. Saya adalah hamba-Mu. Seperti Maria berkata, I am your handmaid. Aku adalah dolos Tuhan. Jadilah padaku seperti perkataan-Mu. Aku mau menjadi partaker of God, menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan kapasitas yang saya miliki, dengan talenta yang saya miliki, dengan apa yang saya bisa. Anda bisa memberikan sumbangan dana untuk mereka yang membutuhkan. Anda bisa memberikan obat, Anda bisa memberikan saran, dan yang paling penting, bukan hanya mensupport, tetapi Anda memberikan kata-kata yang membangun orang lain. Jangan menjadi pendusta, penyebar hoax, kemudian berkata bahwa itu ada chip, itu merubah DNA, itu semua omong kosong. Belajarlah untuk membangun orang lain dalam bagian Anda menjadi rekan kerja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita akan menutup doa malam saat ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih karunia yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Tidak ada alasan kami khawatir, takut menghadapi tantangan, menghadapi kehidupan apapun saat ini, karena yang menyertai kami adalah Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan terus Tuhan memberkati hamba-Mu ini, memakainya lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kesehatannya, juga keluarga, istri, anaknya di dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan selalu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih juga yang kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan mempunyai rencana yang baik, sangat baik untuk negeri ini. Punya rencana yang besar untuk negeri ini. Genapkan rencana-Mu itu Tuhan untuk Indonesia. Selamatkanlah Indonesia. Lawatan boleh terjadi untuk Indonesia. Hujan pertobatan, hujan keselamatan boleh melanda bangsa ini. Desa-desa, kota-kota, bahkan sampai di pedalaman boleh mengalami lawatan Tuhan. Indonesia milik Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat percaya bahwa Tuhan selalu memberkati Indonesia. Indonesia diberkati dengan keamanan, dengan kedamaian, dengan kesejahteraan. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih perlindungan-Mu untuk Indonesia dari pandemi COVID-19. Tuhan melindungi negeri ini. Ekonomi Indonesia tetap kuat dan bahkan terus akan bertumbuh. Ekonomi Indonesia boleh di dalam perlindungan Tuhan. Berkati juga untuk Bapak Presiden kami, pemerintahan kami. Tuhan memberikan kemampuan kepada Pak Jokowi untuk dia berhasil memimpin Indonesia, membawa Indonesia sekarang jauh-jauh lebih baik. Dia mampu untuk mengatasi semua persoalan bangsa ini karena Tuhan yang menolong, dan Engkau melindungi dia daripada yang jahat, melindungi juga keluarganya, dan selalu memberikan kesehatan. Terima kasih anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di pemerintahan, di setiap lembaga negara. Kiranya anak-anak Tuhan semuanya bersinar terang dan semuanya dipakai Tuhan luar biasa menjadi berkat. Surabaya juga diberkati Tuhan luar biasa. Surabaya sejahtera, Surabaya sejahtera, Surabaya sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih jemaat Family Blessing, semuanya diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dengan iman, percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini engkau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.